Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Seperti biasa, Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak-bapak yang hadir juga sebagian, baik offline ataupun online, walaupun jumlahnya sedikit, dan ibu-ibu juga yang online dan offline, rahimana rahimakumullah. Seperti biasa, bila Allah SWT mudahkan, kita akan melanjutkan bedah buku kita, Riyadhus Shalihin, dan yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah, dan kita masih dalam masalah bahasan puasa. Di bab-bab terakhirnya, kita sudah membahas pada pertemuan yang sebelumnya puasa di 10 atau 9 hari pertama bulan Zulhijjah. Dan ini terus kami ingatkan karena kita sudah masuk di bulan Zulqa'dah. Setelah Zulqa'dah nanti kita akan masuk dari 1 Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah, ada anjuran puasa selama 9 hari. Karena semua ibadah yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah lebih baik daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak bisa minimal berpuasa di tanggal 9 atau dikenal dengan hari Arafah. Kita sudah bahas itu di bab 226 dan 227. Juga kita sudah membahas pada pertemuan yang terakhir kita, bab ke 228, masalah puasa 6 hari bulan Syawal. Dan Alhamdulillah beruntunglah orang yang sempat mengerjakan kemarin. Dan semoga saja yang belum sempat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tahun-tahun akan datang untuk melakukannya. Kita akan masuk sekarang bab 229, masalah anjuran puasa rutinitas sepekan 2 hari, Senin dan Kamis. Yang sangat masyhur tentunya tentang puasa ini. Dan secara rasional, setiap orang di antara kita selama tidak ada halangan, dia usahakan puasa. Karena memang kalaupun ada pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan untuk tidak puasa, kita masih punya hari Selasa, Rabu, hari Jumat, Sabtu dan Ahad. Artinya masih ada 5 hari selain daripada hari-hari ini yang bisa kita gunakan misalnya untuk meeting, untuk acara-acara yang lainnya. Selama kita masih bisa menjaga, kita usahakan menjaga. Selain untuk kesehatan penetralisir makanan selama 5 hari, ada 2 hari yang kita netralkan dengan puasa ini. Juga tentunya mengenai atau mendapatkan pahala yang besar. Nah, 3 buah hadis dalam bab ini diangkat oleh Imam Nawawi rahimahullah. Hadis pertama nomor 1263 dari awal kita belajar. Riwayat ini berbunyi dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an shaumi yaumil itsnain faqala dzalika yaumun wulidtu fihi wa yaumun bu'ithtu au unzila alayya fihi. Bahwa Rasulullah SAW ditanya tentang puasa Senin, maka beliau menjawab, itu adalah hari aku dilahirkan dan hari aku diangkat menjadi nabi, dinobatkan jadi nabi, dan juga hari diturunkan wahyu kepadaku. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Riwayat ini langsung saja kita ambil pelajarannya. Yang pertama, kedudukan Abu Qatadah radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia, di mana beliau menukil kepada kita tentang penyampaian Nabi SAW, jawaban dari pertanyaan sahabat kenapa puasa Senin. Pelajaran yang kedua, kedudukan hari Senin itu sendiri. Karena memang Allah Azza wa Jalla memilihnya sebagai hari yang mulia. Di mana di sini disebutkan Allah pilih sebagai hari Senin, hari lahirnya Nabi, juga hari diutusnya menjadi Nabi, dan juga hari diturunkannya wahyu pertama kali. Jadi ini memang ada kedudukan khusus ya hari ini karena kejadian-kejadian tersebut, sehingga Nabi SAW berpuasa gitu ya. Kemudian pelajaran yang ketiga, adanya informasi dari Nabi SAW kalau beliau lahir di hari Senin. Dan ini tentunya bukan berarti seperti sebagian orang memaknakan berarti kita harus merayakan hari lahir Nabi. Ya, karena kalau harus merayakan hari lahir Nabi berarti setiap hari Senin. Tapi Nabi SAW di sini kata ulama hadis menginformasikan saja kalau beliau lahir di hari Senin. Makanya beliau puasa. Kalau mau memurnikan ajaran Nabi SAW, kita puasa Senin. Bukan merayakan hari lahirnya. Karena memang yang dicontohkan oleh Nabi SAW adalah beliau puasa. Dan beliau sama sekali tidak melakukan ritual-ritual khusus. Sangat memungkinkan di masa Nabi SAW beliau mengadakan perayaan hari lahirnya. Tapi beliau tidak pernah melakukan itu. Nah, jadi ini kekeliruan dalam pemahaman hadis. Mereka mengatakan ini buktinya ada hadis yang mengatakan Nabi lahir di hari Senin. Berarti kita boleh merayakan
hari lahirnya. Padahal sebenarnya tidak ada kolerasinya sama sekali. Ini adalah informasi dari Nabi tentang beliau lahir di hari Senin. Dan yang beliau contohkan adalah puasanya. Bukan beliau mencontohkan untuk kumpul-kumpul lalu melakukan ritual khusus. Tidak pernah Nabi contohkan itu, tidak pernah juga dicontohkan oleh para khulafa Rasyidin, tidak juga dianjurkan oleh 4 ulama imam madhab. Ya, lahirnya perayaan hari lahir Nabi itu di masa kerajaan Fatimiyah di Mesir. Ya. Itu orang-orang Syiah yang merayakan, dan sampai hari ini mereka punya 6 macam hari lahirnya Nabi SAW, Ali, Hasan, Husain, Fatimah, dan juga rajah mereka. Kemudian pelajaran yang keempat yang bisa diambil, hari Senin juga dipilih Nabi SAW untuk hari diutusnya beliau. Ya, berarti memang ada informasi dari Nabi, pertama kali Nabi dinobatkan itu adalah hari Senin. Dan ini sebenarnya sejalan dengan setelahnya diturunkan wahyu kepadaku. Berarti malam di mana Nabi SAW menerima pertama ya, ayat dari 5 ayat pertama dalam surah Al-Alaq di Jabal Nur di Gua Hira, itu berarti kalau kolerasinya dengan hadits ini terjadi pada hari Senin. Pada hari Senin. Hadits kedua dalam bab ini, dan ini urutan 1264 dari awal belajar bumi, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tu'radul a'malu yawmal itsnain wal khamis fa uhibbu an yu'rada 'amali wa ana sha'im. Amal-amal itu dihadapkan kepada Allah di hari Senin dan Kamis, maka aku ingin sekali amalku dihadapkan saat aku sedang berpuasa. Diriwayatkan oleh Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadits ini adalah hadits yang hasan. Diriwayatkan juga oleh Muslim tanpa menyebutkan puasanya. Riwayatnya langsung kita ambil pelajarannya, kedudukan hari Senin dan Kamis. Ini pelajaran yang pertama yang bisa diambil, karena Allah memilihnya sebagai hari laporan amal-amal saleh ke langit. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan 2 hari ini di mana semua amal-amal kita diangkat dan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mekanismenya kita tidak tahu. Tapi kita imani apa adanya kalau memang amal-amal dilaporkan ke langit kepada Allah. Dan ini yang menyebabkan Nabi SAW ingin berpuasa di Senin dan Kamis supaya waktu dilaporkan kepada Allah beliau sedang puasa. Ini pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua, kedudukan puasa itu sendiri. Kalau kita fahami baik-baik secara lafaz hadits ini, berarti Nabi seakan-akan menjelaskan kepada kita semua kalau amal yang paling baik pada saat dilaporkan kepada Allah adalah puasa. Amal yang paling baik dilaporkan kepada Allah adalah pada amal puasa, ya. Karena memang dia dijelaskan dalam hadits Bukhari Muslim yang lain bahwasanya puasa itu adalah milikku dan aku membalasnya langsung. Dalam beberapa riwayat yang lain, semua amal anak Adam sudah ditentukan kadar pahalanya 1 sampai 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat, kecuali puasa. Aku akan membalasnya secara langsung karena dia meninggalkan makanan, minuman, dan syahwatnya karena aku. Berarti memang menandakan setiap kali kita mau cari amal yang paling afdal, maka kita larinya ke puasa. Dan sudah kita jelaskan ya, puasa-puasa sunnah cukup banyak. Kemarin pertemuan yang lalu kita jelaskan 6 hari Syawal, sebelumnya kita jelaskan juga puasa sesuai urutan buku kita ya, yaitu 9 hari pertama bulan Zulhijjah ya. Kemudian juga sebelumnya kita jelaskan tentang puasa bulan Muharram dan bulan-bulan yang dimuliakan gitu ya. Dan juga puasa-puasa yang lainnya, dan bagaimana puasa itu harus betul-betul seseorang menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT supaya tidak batal puasanya, dari dusta misalnya, kerusakan-kerusakan akhlak ya, atau bahkan melanggar syarat-syarat puasa itu sendiri, misalnya makan dan minum yang tadinya halal tapi lagi puasa batal. Begitu juga dengan biologis yang halal tapi lagi puasa maka batal, dan seterusnya. Semua itu menandakan kedudukan puasa itu sendiri. Dan ada puasa yang pernah kami singgung, yaitu puasa namanya tatawu, puasa tambahan. Jadi kalau seseorang misalnya hari Selasa, dia Rabu misalnya kayak kita sekarang, dalam kondisi dia sehat, lalu dia merasa, udahlah hari ini saya mau puasa untuk Allah saja. Dia niat begitu dalam hati, boleh dia langsung puasa. Puasa sunnah namanya puasa tatawu, puasa tambahan. Ini sejalan dengan hadis yang Nabi SAW pernah pulang ke rumah beliau, kemudian bertanya pada Aisyah, ada makanan enggak? Waktu itu di pagi hari, di waktu duha.
Maka kata Aisyah, tidak ada ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, inni idzan sha'im. Kalau begitu hari ini saya puasa saja. Nah puasa ini bukan hari Senin dan Kamis, karena rutinitas Nabi Senin Kamis puasa. Ini berarti menandakan memang puasanya puasa tambahan saja. Ini dibolehkan untuk dikerjakan. Hadits ketiga dalam bab kita, dan ini urutan 1265 dari awal belajar, bermula dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yataharra shaumal itsnaini wal khamis. Rasulullah SAW sangat memperhatikan puasa di hari Senin dan juga di hari Kamis. Diriwayatkan oleh Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadits ini adalah hadits yang hasan. Riwayat ini memberikan pelajaran kepada kita yang pertama, kedudukan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dan kita akan terus saja membela pribadi beliau radhiyallahu anha yang banyak orang-orang Syiah justru mengkafirkan dan menghina dan memfitnah beliau. Ini adalah istri Nabi alaihi salatu wassalam yang mulia, dan secara hukum syar'i selama tidak bercerai di dunia maka akan bersama juga di akhirat, gitu ya. Dan menghina serta mencaci maki istri Nabi sebenarnya menghina dan juga mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana mencaci maki juga kedua mertua beliau Abu Bakar sama Umar radhiyallahu anhuma, yang dalam pemahaman Syiah itu dianggap ibadah. Kalau melaknat dan mengkafirkan, bahkan itu asas akidah mereka, maka itu berarti sama, seakan-akan Rasulullah SAW salah dalam memilih mertua. Dan ini pemahaman yang keliru sekali. Oleh karena itu atau sebagian ulama hadis bahkan ada kalau menyebutkan nama Aisyah radhiyallahu anha, selain membuat atau mendoakan ridho Allah kepada beliau, mengatakan bahwasanya kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk membantah pemahaman-pemahaman seperti ini. Jadi ini yang pelajaran pertama dari riwayat kita, di mana beliau mengatakan karena Rasulullah SAW yataharra shaumal itsnaini wal khamis. Rasulullah SAW sangat memperhatikan puasa hari Senin dan Kamis. Jadi pelajaran pertama, kedudukan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kekasih Nabi SAW, yang menyampaikan kepada kita kebiasaan Nabi ini. Dan para sahabat ridwanullah alaihim, kalau mereka ingin mendapatkan informasi tambahan yang terjadi di dalam rumah Nabi, maka mereka datangi Ummul Mukminin atau Ummahatil Mukminin, istri-istri Nabi, terutama Aisyah radhiyallahu anha yang terkenal sebagai wanita yang sangat faqihah, ya, orang yang sangat faham ilmu agama. Pelajaran yang kedua, bahwasanya rutinitas Nabi SAW menjaga puasa Senin dan Kamis. Berarti ini menandakan memang mayoritas waktunya puasa. Tapi bukan mustahil, mungkin ada halangan-halangan yang terjadi kemudian tidak sempat puasa. Itu bisa saja terjadi. Itu bisa saja terjadi. Mungkin karena safar, mungkin karena sakit atau hal-hal yang lainnya. Tapi di sini yang dimaksudkan adalah Rasulullah SAW sangat memperhatikan puasa Senin dan Kamis, maksudnya rutinitasnya. Tidak ada halangan, tidak ada apa-apa, maka berpuasa. Kita masuk sekarang bab baru 230, masih berhubungan dengan puasa, bab anjuran puasa 3 hari setiap bulan. Sebenarnya ini semua adalah hal-hal yang sudah tidak asing buat kita ya, tapi karena urutan buku maka kita selesaikan dan kita baca gitu. Kemudian An-Nawawi rahimahullah mengatakan bab anjuran puasa 3 hari setiap bulan, yang paling utama berarti boleh selain tanggal-tanggal ini ya, tapi yang paling afdal utama adalah puasa ini dilakukan di hari-hari putih, yaitu tanggal 13, 14, dan 15 ya, dari bulan-bulan Hijriyah. Ya. Pendapat lain mengatakan yaitu tanggal 12, 13, dan 14. Namun yang sahih dan masyhur adalah yang pertama. Hadis pertama dalam puasa, keutamaan puasa 3 hari setiap bulannya, hadis urutan 1266 dari awal kita belajar. Hadis ini berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalathin, siyami thalathati ayyamin min kulli syahr wa rak'atay duha wa an utira qabla an anam." Kekasihku Rasulullah SAW mewasiatkan 3 perkara kepadaku. Puasa 3 hari setiap bulan, 2 rakaat duha, dan agar aku witir sebelum tidur. Diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Muttafaqun alaih artinya Bukhari, Muslim ya. Baik, dari hadis ini kita langsung ambil pelajaran yang pertama, kedudukan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, karena beliau yang menukil kepada kita riwayat ini.
Kemudian pelajaran yang kedua, pentingnya seseorang berwasiat kepada orang-orang terdekatnya hal-hal yang baik. Misalnya kita sebagai orang tua berwasiat kepada anak-anak kita. Pasangan berwasiat pada pasangannya misalnya. Atau sahabat pada sahabatnya. Selama wasiat itu adalah hal-hal yang baik. Wasiat ini berarti bisa nasihat, ya, bisa pesan penting, ya. Harusnya kerjakan ini, jangan tinggalkan ini, jangan lakukan itu, ya. Selalu kita ucapkan itu. Selalu kita ucapkan itu. Kemarin subhanallah di hari Rabu di Blok M sempat ada di pekan ketiga kami punya judul Inspirasi Hijrah. Yang datang itu Profesor Dr. Ahmad Tirmizi atau Tarmizi, ya. Hafidahullah. Umur beliau sekarang 60 tahun. Itu sampai dapat rekor memiliki gelar terbanyak di Indonesia. Ada 84 gelar. Semua 12 gelar akademis sudah didapat dan 72 gelar non akademis juga sudah diraih semuanya. Tidak ada satupun gelar yang kecuali sudah diraih oleh beliau gitu, ya. Ya, dan beliau mengatakan waktu saya tanya apa motivasinya, kenapa Anda sampai Pak Prof ini termotivasi untuk menginjal gelar seperti ini. Jadi setiap ada gelar apapun beliau berusaha mencari untuk mendapatkan dan berhasil, semua diakui. Rekor muri, ya, di Indonesia itu. Tidak ada orang Indonesia kayak beliau gitu. Terus dia bilang ini adalah, ya, pengaruh dari ibu saya. Jadi saya waktu kecil selalu ibu saya pegang kepala saya sambil beliau menangis dan ibunya selalu bilang, "Nak, kalau mau jadi orang pintar harus belajar." Jadi saya selalu teringat-ingat itu. Nah, ini diantara wasiat namanya, ya. Diantara perkataan dan saran-saran yang baik. Ternyata mungkin ibunya tidak pernah berpikir kalau anaknya akan mencapai tingkat itu, ya. Bahkan dia bilang ibu saya menjanda tidak mau menikah lagi setelah ayah saya meninggal demi untuk mengurus kami anak-anaknya. Dan akhirnya membuat kami berprestasi. Dan beliau berprestasi seperti itu, ya. Walaupun sebenarnya ada satu pesan penting setelah beliau hijrah dan sudah mulai mengenal kajian-kajian agama gitu, ya. Beliau mengatakan, tapi Ustaz, kalau dipertemukan antara semua gelar ini, 84 gelar, dan bisa diganti dengan satu gelar saja, saya akan ganti. Saya bilang, gelar apa Pak Prof? Dia bilang gelar sebagai Al-Hafidh, maksudnya hafal Quran. Kalau saya bisa hafal Quran selesai, saya nggak mau semua gelar ini. Dan dia wasiatkan jemaah yang hadir, dia bilang kalau saya masih punya peluang seperti kalian duduk dalam majelis ilmu seperti ini agama, saya mau mengulangi hidup saya supaya saya mulai ikut dalam majelis ilmu. Ya. Itu wasiat beliau yang sangat baik gitu, ya. Berarti menandakan memang setelah prestasi tertinggi dalam urusan dunia pun beliau mengatakan sebenarnya itu semua tidak ada nilai dibandingkan majelis ilmu agama, ya. Dan itu satu poin penting. Artinya ini tiba-tiba terlintas di benak saya karena bicara masalah wasiat. Di sini Rasulullah SAW mewasiatkan Abu Hurairah, ya, untuk tidak meninggalkan amal ini. Sebenarnya Nabi sudah sampaikan kepada sahabat-sahabat. Tapi di saat Nabi SAW melihat Abu Hurairah ini orang yang lebih peduli lagi dengan agama, maka beliau wasiatkan secara khusus. Ya. Pelajaran yang ketiga, pentingnya orang menganggap dan menjadikan Rasulullah SAW sebagai kekasihnya. Baik sudah ketemu atau belum. Diambil dari potongan khalili. Khalil itu artinya kekasih, ya. Dan memang seharusnya seorang muslim menjadikan Allah dan Rasulnya itu adalah kekasih dia nomor satu. Baru kemudian pindah ke pasangan hidup, orang tua, anak-anak dan seterusnya, ya. Tapi yang nomor satu adalah semua yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah perintahkan, maka kita dahulukan dari semua keinginan makhluk, dan apapun yang Allah larang kita tinggalkan, ya, walaupun itu bertolak belakang dengan orang-orang yang kita cintai dari makhluk itu sendiri. Begitu juga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa saja kita usahakan untuk bisa mendahulukan ini, ya. Karena memang ini kedudukannya sangat tinggi, ya. Ada satu pengusaha di kota Madinah bercerita kejadian nyata gitu, ya. Dia lagi kebetulan ada di tokoh dia di dekat Masjid Nabawi di salah satu hotel yang besar di sana. Lalu masuklah satu orang jemaah umrah berasal dari Turki. Melihat barang-barang dagangannya, kemudian tiba-tiba jemaah itu berkata, dia bilang, apakah kamu orang Saudi? Ditanya pemilik toko itu. Dia bilang iya. Apa kau dari penduduk Madinah? Dia bilang iya.
Terus tiba-tiba orang dari Turki itu tarik nafas dalam, kata pemilik tokonya, dia seakan-akan ada sesuatu yang dia kekang yang dia ingin sampaikan. Lalu kemudian pemilik toko bilang, ada apa? Dia bilang, bisa nggak? Ada nggak jalan supaya saya bisa bolak-balik datang ke dua masjid mulia ini, Mekah dan Madinah, Masjid Haram Mekah dan Masjid Nabawi tanpa rumit. Karena saya sekarang selalu kalau urus visa saya harus tunggu. Bisa nggak saya setiap saat kalau saya lagi rindu saya tinggal berangkat? Maka kata yang punya toko, bisa. Tapi syaratnya kamu memiliki izin tinggal di sini. Kalau kamu mau, kata pemilik toko, padahal tidak saling kenal ini, baru ketemu. Lalu pemilik toko mengatakan, kalau kamu mau saya sponsori. Ya, syarat-syaratnya seperti ini. Maka tiba-tiba terjadilah kesepakatan. Ya, udah dikasihlah surat-suratnya. Kata pemilik toko itu, saya urus kurang lebih selama 3 bulan, lalu saya kirimkan data-data itu ke Turki ke dia. Setelah saya tiba di sana, dia datanglah. Akhirnya dia bisa bolak-balik per 2 bulan, 3 bulan sekali, sebulan sekali, seminggu sekali. Dia pokoknya kapan dia ingin balik ke Madinah sama Mekah, dia tinggal balik gitu. Dan sponsornya ini sudah kadang-kadang ketemu, kadang-kadang tidak, dia bilang. Satu waktu, kata sponsornya, saya diundang ke Turki. Dan saya tidak sangka ternyata orang itu adalah orang kayanya Turki. Orang paling kaya yang ada di Turki. Dia punya hotel-hotel, punya perusahaan besar. Dan ternyata dia itu tidak keberatan menjadi status sebagai pegawai di orang ini. Walaupun dia tidak bekerja gitu ya. Semua itu tujuannya hanya karena ingin dan merindukan dua masjid yang mulia. Salah satu bentuk cinta kita kepada Allah, kita rindu kepada Ka'bah. Rumah Allah SWT, rindu untuk beribadah kepada Allah, tawaf, sa'i, berdoa, sujud, berzikir di sana. Dan juga merindukan Masjid Nabawi. Untuk kita datang salam kepada Nabi SAW, sholat di masjid beliau. Ini salah satu tanda-tanda cintanya seseorang. Maka kata yang punya sponsor, yang mensponsori orang Saudi, dia bilang setelah itu saya dimuliakan di Turki, lalu saya pulang. Beberapa waktu sudah itu, tiba-tiba saya ditelepon oleh pengurus Masjid Haram Mekah. Ditelepon lalu dia bilang, kamu Fulan bin Fulan? Dia bilang iya. Apa kamu mensponsori seseorang dari Turki yang bernama Fulan? Kata dia iya. Kata orang yang telepon dia, sekarang kamu harus segera ke Masjidil Haram di Mekah. Dia bilang, saya pun naik mobil saya menuju ke Mekah. 3-4 jam sampai. Begitu saya sampai ternyata orang Turki yang disponsori itu meninggal pada saat lagi tawaf. Ditemukan. Dan dia bilang, saya melihat sendiri pada saat jenazahnya lagi ditaruh, itu dalam kondisi senyum, ya, meninggalnya. Dan saya telepon kepada keluarganya di Turki, mereka bilang memang selalu dalam doanya dia mau meninggal di Masjidil Haram itu, dan Allah kabulkan, akhirnya disolat di Masjidil Haram dan dikubur di Mekah. Tapi memang ini harus menjadi salah satu keutamaan dalam hidup kita, bagaimana kita mencintai Al-Quran, mencintai solat, mencintai semua jenis ibadah, karena bentuk cinta seseorang pada orang lain adalah dia patuh, dia taat, ya. Percuma kita mengatakan saya cinta sama Allah tapi kita selalu banyak pelanggaran. Atau kita melalaikan perintah-perintahnya Allah. Termasuk amalan sunnah. Percuma kita mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, kita tidak jaga kemurnian ajarannya. Kita tidak menjaga sunnah-sunnah beliau. Baik itu yang hukumnya wajib secara fikih ataupun yang sunnah secara fikih gitu ya. Itu contohnya. Jadi memang perlunya seseorang mendahulukan ini. Ya. Ada sebuah riwayat di mana seorang Arab Badui dalam riwayat yang sahih berkata, ya Rasulullah, saya tidak punya banyak amal. Salat saya pas-pasan, puasa, ibadah iya, tapi enggak maksimal. Enggak semua ibadah saya bisa kerjakan, tapi saya bermodalkan mencintai Allah dan Rasulnya. Maka kata Nabi SAW, engkau bersama dengan orang yang engkau cintai. Maksudnya nanti udah selesai urusanmu. Di akhirat Allah pasti akan berikan kau yang terbaik. Saya pun akan menolong kamu. Karena kau mencintai Allah dan Rasulnya. Maka kata Anas bin Malik, seorang sahabat Nabi yang mendengarkan hadis ini, dia bilang, tidak ada hadis Nabi SAW yang lebih kami sukai dibandingkan hadis ini. Karena aku mencintai Rasulullah, aku mencintai Abu Bakar, aku juga mencintai Umar, dan aku berharap dengan cinta itu aku akan bersama dengan mereka di surga walaupun amalku belum mencapai amal mereka. Jadi mencintai orang-orang saleh itu bagian daripada hal yang besar manfaatnya. Karena mereka bisa menolong kita nanti di akhirat. Kita akan bersama dengan mereka walaupun amal kita belum tentu sama dengan mereka. Nah ini termasuk bagian daripada potongan ini.
Jadi kita sudah mengambil 3 pelajaran sekarang. Yang pertama kedudukan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang kedua pentingnya mewasiatkan atau memberikan saran-saran, ide ya yang positif kepada orang-orang. Kita tidak pernah tahu, mungkin saran itu diamalkan sehingga kita panen pahalanya. Dan yang ketiga pentingnya seseorang atau bolehnya orang mengambil kekasih, tetapi kasih yang paling utama adalah Allah dan Rasulnya, baru kemudian dari kalangan manusia gitu ya. Kemudian selanjutnya wasiat pertama Nabi SAW kepada Abu Hurairah adalah puasa setiap hari dalam 1 bulan, 3 hari dalam setiap bulannya. Dan ini yang menjadi judul bab kita. Pelajaran keempat, kedudukan puasa setiap hari, 3 hari setiap bulannya. Ya. Dan tadi sudah dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah di awal pembukaan sebelum bahas hadis, yang paling afdal tanggal 13, 14 dan 15. Biasanya ini bulan purnama. Kalau kita lihat bulan purnama terang, nah itu pas di pertengahan bulan Hijriah. Makanya dibilang puasa hari-hari putih, karena terang sekali di saat itu ya. Dan bulan juga terlihat besar. Nah ini yang menjadi saksi bahasan kita, puasa 3 hari berturut-turut ya, diniatkan sunnah. Dan ini tadi juga di pembukaan Imam Nawawi mengatakan ada yang berpendapat 12, 13, 14. Ada juga yang mengatakan boleh tanggal-tanggal lain kalau memang di hari-hari itu dikhawatirkan kita punya udzur. Saya ibu-ibu haid ya, atau kita tahu tanggal itu nanti bertepatan kita safar, boleh kita pilih 789, 21, 22, 23, intinya kita pilih dalam 1 bulan 3 hari. Pelajaran yang kelima yang bisa diambil yaitu kedudukan tentang sholat duha, karena Nabi SAW mewasiatkan agar jangan tinggalkan sholat duha untuk Abu Hurairah, dan ini 2 rakaat disebutkan di sini. Ini jumlah minimalnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, dalam tubuh manusia ada 360 sendi, setiap hari dia harus bersedekah untuk setiap sendinya, dan 2 rakaat sholat duha menutupi itu. Jadi hitungan sendi itu kan ini potongan-potongan sendi. Jari-jari kita ini ada banyak sendi-sendi, potongan sendi itu 360 potongan. Dan sekarang ini ada penelitian di kampus-kampus atau fakultas kedokteran yang ada di Eropa. Mereka mengiklankan dengan bangganya kalau tubuh manusia terdiri dari 360 sendi. Padahal umat Islam sudah tahu dari 1400 tahun yang lalu, dari sholat duha saja. Ya. Dan kalau kita berpikir secara rasional, kalau kita harus, kata Nabi SAW, seseorang punya 360 sendi dalam tubuh, dia harus bersedekah setiap hari, setiap sendinya. Kalau kita hitung sendi itu 1 juta rupiah saja, berarti kita harus sedekah 360 juta tiap hari supaya kita sehat. Ya. Tapi subhanallah 2 rakaat sholat duha sudah menutupi hal tersebut. Pelajaran ke-6, dan ini wasiat Nabi SAW yang ketiga, yaitu witir sebelum tidur. Khilaf di antara ulama tentang masalah mana lebih afdal, witir sebelum tidur atau witir sesudah tidur. Dan ada juga hadis Nabi SAW pernah tanya kepada Abu Bakar, kapan kamu witir? Abu Bakar mengatakan sebelum tidur. Lalu Nabi SAW tanya Umar, kapan kamu witir? Umar mengatakan di pertengahan atau akhir malam. Maka Nabi SAW tunjuk Abu Bakar seraya mengatakan orang ini mengambil agamanya dengan ketegasan, kehati-hatian. Dan ditunjuk Umar, Nabi SAW mengatakan orang ini mengambil agamanya dengan ketegasan. Jadi dua-duanya Nabi puji. Nah, mana yang lebih baik nih? Ulama akhirnya menyimpulkan bahwasanya kalau seseorang bisa bangun di akhir malam itu lebih afdal. Kalau dia bisa bangun di akhir malam itu lebih afdal. Dia takhirkan, dia terlambatkan sholatnya karena itu masuk di sepertiga malam di mana waktu yang paling mulia. Mustajab doa. Sementara kita tahu di rakaat terakhir witir ada doa kunut. Ya. Dan kalau ada orang, misal dia khawatir nggak bangun, bukan rutinitasnya sholat tahajud. Mayoritas malamnya tidak bisa dia sholat malam. Mungkin dalam 1 bulan cuma dihitung 3-4 kali dia sholat malam, 3-4 hari, 5-6 hari, 1 minggu, sisanya dia bolong gitu ya. Maka orang seperti ini lebih afdal dia witir sebelum tidur. Setelah sholat ba'diyah isya, dia witir. Ya. Itu pelajaran yang bisa diambil dari perkataan Abu Hurairah, dan aku witir sebelum tidur. Hadis kedua di bab kita ini, hadis nomor 1267 dari awal belajar, berbunyi dari Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Awsani habibi bi thalathin lan ad'unna ma ishtu bi siyami thalathati ayyam min kulli syahr wa salati duha wa bi alla anama hatta utir." Sesungguhnya kata Abu Darda radhiyallahu anhu, kekasihku
Rasulullah SAW mewasiatkan kepadaku 3 perkara yang tak akan pernah aku tinggalkan selama aku hidup. Yang pertama puasa 3 hari setiap bulan, yang kedua 2 rakaat duha, dan juga agar aku tidur sebelum sholat witir. Diriwayatkan oleh Muslim. Riwayat langsung yang kita ambil pelajaran, yang pertama kedudukan Abu Darda radhiyallahu anhu, di mana beliau mewasiatkan atau menyampaikan wasiat Nabi SAW kepada beliau untuk kita. Pelajaran kedua mirip dari pelajaran dari hadis sebelumnya, ya, bolehnya dan adanya anjuran orang berwasiat. Orang berwasiat, ya, berikan pesan-pesan baik. Dan ini juga perlu dititik beratkan, ya, dan jangan pernah berwasiat hal buruk. Misalnya kita ajarkan orang kalau mau ke karaoke itu lewat sana, tunjukin alamatnya, atau kita tunjukin tempat-tempat maksiat, itu jangan. Atau berbagi pengalaman dosa. Ada orang begitu, temannya belum pernah berzina, lalu dia motivasi, nggak apa-apa, saya juga dulu begitu. Misal, dia ajarkan sesuatu yang buruk. Akhirnya selama orang itu kerjakan, dia akan dapat dosanya. Ya, jadi kalau orang tanya alamat karaoke, diskotik, nggak usah. Tanya orang lain, jangan saya. Ya. Kalau masjid, majelis taklim, orang tanya alamat rumah keluarganya untuk silaturahim, oke, silakan. Pelajaran ketiga, di sini perhatikan ada 2 bahasa Arab digunakan. Di hadis yang pertama tadi 1266, khalili, kekasihku. Ini maknanya juga sama. Di riwayat yang kedua habibi, sama kurang lebih maknanya, tapi khalil itu lebih khusus lagi. Ya, khalil itu lebih khusus lagi. Tapi dua-duanya bermakna kekasih gitu, ya. Kemudian pelajaran yang selanjutnya yang keempat adalah, ini mirip dengan tadi, wasiat, ya. Atau pelajaran keempat di dalam riwayat Abu Darda adalah pentingnya seseorang istiqomah, konsisten. Kalau kita sudah tahu satu ibadah, kita sudah kerjakan, jangan ditinggalkan. Usahakan kita terus rutin kerjakan. Karena di sini Abu Darda bilang apa? Lan ada'hunna ma ishtu. Perhatikan bahasa Arab kalau pegang buku, ya. Lan, lam sama nun. Jadi dalam bahasa Arab itu ada 3 kata-kata la yang bermakna tidak tapi punya 3 macam ragam. Yang pertama la seperti huruf hijaiyah, ya, itu artinya tidak. Kalau lam sama mim, lam bacanya, itu artinya tidak pernah. Kalau lan, lam sama nun artinya tidak akan pernah. Berarti betul-betul lebih penekanan. Nah, perhatikan Abu Darda gunakan dalam bahasa Arab. Lihat lafaz hadisnya, lan ada'hunna ma ishtu. Saya tidak akan pernah tinggalkan selama saya hidup. Berarti bertekad untuk menjaga sebuah ibadah dan tidak meninggalkannya, ini bagian daripada hal yang perlu dilakukan, ya. Karena dengan kita bertekad, kita betul-betul komitmen, maka akan membuat kita tidak akan meninggalkannya. Banyaknya orang puasanya, sholat malamnya, kadang-kadang tidak, karena tidak berkomitmen, tidak bertekad. Tidak menganggap itu sesuatu yang penting gitu, ya. Sama dengan membaca Al-Quran, sama dengan yang lainnya, ya. Ini sayang banget. Ada banyak orang subhanallah kalau mendapatkan isi WA dari teman yang dia hormati, dia buru-buru ingin buka, dia buru-buru ingin tahu. Tapi begitu terlintas aplikasi Al-Quran, ayat Al-Quran seakan-akan tidak penting buat dia. Bahkan kalau dia temukan dari manusia dalam bahasa yang berbeda pun, tapi dia hormati manusia itu, mungkin dia akan cari penterjemah segera untuk bisa mengetahui isinya. Al-Quran di depan mata aplikasi dilewat, di skip selalu. Tidak pernah dibaca atau dibiarkan, apalagi mengetahui makna-maknanya, padahal pesan ilahi di situ. Ini juga penting untuk digarisbawahi. Kemudian wasiat pelajaran yang selanjutnya ini sudah sama saja, ya. Masalah puasa 3 hari setiap bulannya, kemudian sholat duha, ya, dan juga tidur sebelum witir sebelum tidur. Cuma bedanya di dalam lafaz Abu Darda cuma dikatakan wassalatid duha dan sholat duha. Sebenarnya terjemahan di sini keliru, ya. Terjemahan langsung dikatakan 2 rakaat sholat duha. Kalau letterletnya bukan 2 rakaat di sini, karena cuma dikatakan dan sholat duha, nggak disebutin jumlahnya. Karena sholat duha jumlahnya bebas, ya, tidak ada batas rakaat. Ibu dan bapak mau sholat 4, 6, 8, 10 bebas saja. Karena tidak ada penentuan jumlah gitu, ya. Kemudian hadis yang ketiga di bab kita, ini nomor 1268 dari awal kita belajar urutannya. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Saumu 3 ayyamin min kulli syahr, saumud dahri kulli." Puasa 3 hari setiap bulan adalah puasa setahun penuh. Diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim.
Hadis ini langsung yang kita ambil pelajaran. Yang pertama tentunya bahwasanya adanya anjuran puasa 3 hari setiap bulannya, dikenal dengan puasa Iyamul Bid tadi. Kemudian yang kedua, pahalanya sama dengan puasa setahun. Nah ini ada hitungannya ya. Bagaimana bisa kita tahu pahala 3 hari setiap bulannya itu adalah pahala setahun? Pendapat yang paling kuat di antara ulama adalah kalau seseorang rutin mengerjakannya setiap bulan. Karena hitungannya Allah berfirman, ya, man jaa bil hasanati falahu asyru adhaafiha atau amsalihha. Siapa yang berbuat amal soleh akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Maksudnya kalau kita puasa 3 hari setiap bulan, berarti 1 harinya sama pahalanya dengan 10 hari puasa. Jadi kalau kita puasa 3 hari, berarti sama dengan kita puasa 30 hari. Pahalanya. Kalau dikali 12, ya, termasuk di Ramadan kita tetap ada puasa walaupun bukan puasa sunnah ini, tapi kita puasa wajibnya ya, maka sama dengan puasa selama setahun ya. Seperti itu hitung-hitungan para ulama tentang makna puasa setahunnya ya. Berarti memang kalau dari pendapat ini berarti dia tidak bisa cuma 3 hari bulan ini bulan depan tidak gitu ya. Dia memang kalau mau dapat setahunnya berarti dia rutin setiap bulan ya, seperti itu. Hadis yang selanjutnya, hadis yang keempat di bab kita ini, dan ini urutan 1269 dari awal belajar, berbunyi dari Mu'adzah al-Adawiyah radhiyallahu anha, bahwa dia bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu min kulli syahrin thalathata ayyam? Qalat na'am. Faqultu min ayyi syahri kana yasum? Qalat lam yakun yubali min ayyi syahri yasum. Perempuan yang mulia ini Mu'adzah radhiyallahu anha bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, apakah Rasulullah SAW berpuasa 3 hari setiap bulannya? Aisyah berkata radhiyallahu anha, iya. Maka aku bertanya, di hari apa beliau berpuasa dari bulan yang bersangkutan? Ya, tanggal berapa aja? Aisyah radhiyallahu anha mengatakan beliau tidak memperdulikan di hari apa dari bulan bersangkutan beliau berpuasa. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Riwayat ini langsung kita ambil pelajaran. Yang pertama kedudukan Mu'adzah al-Adawiyah, di mana beliau yang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha ajma'in. Pelajaran kedua kedudukan Aisyah radhiyallahu anha, di mana beliau yang menyampaikan kepada kita ya bagaimana kebiasaan Nabi SAW puasa 3 hari setiap bulannya. Pelajaran yang ketiga, pentingnya seseorang muslim bertanya tentang hukum-hukum agama bila mereka tidak faham, tapi tanya pada ahlinya. Harus tanya pada ahlinya, nggak boleh nanya hukum agama pada orang jahil. Nanti akhirnya dijelaskan hal-hal yang salah. Berapa banyak dalam hidup kita karena kita salah tanya orang, akhirnya diberikan jawaban dan kita amalkan sekian tahun, padahal sebenarnya itu keliru. Makanya harus tanya kepada ahlinya gitu ya. Di sini ya Mu'adzah radhiyallahu anha bertanya kepada orang yang tepat, guru yang tepat, Aisyah radhiyallahu anha, karena memang orang-orang pada bertanya kepada beliau gitu ya. Jadi jangan semua teman ditanya tentang masalah hukum agama, atau siapa saja ditanya, apalagi tidak faham ya, atau sok-sokan ya. Kita pernah dengar, kami pernah jelaskan di kelas hadis kita ini, ada seorang sahabat pernah ikut berperang, kemudian kepalanya kena hantaman pedang, masih ingat ya, yang sobek bagian kepalanya, kemudian subhanallah masih hidup, belum datang ajalnya. Di malam hari pada saat lagi tidur, dia tidur sambil duduk bersandar di sebuah batang pohon. Rupanya dia mimpi junub. Berarti dia harus mandi junub. Nah waktu itu dia bingung, gimana nih kepalanya lagi luka gitu kan. Apakah dia harus membasahi kepalanya atau tidak gitu. Maka dia bertanya kepada beberapa orang sahabat waktu itu, yang jawab asal-asalan. Ya, apakah saya harus basahin kepala? Mereka bilang, setahu kami kamu harus basahin kepala. Akhirnya orang ini ikut membasah kepalanya, masuk air ke bagian batok kepalanya yang pecah itu, meninggal dunia. Nah waktu sudah dikuburkan, sampai ke Madinah, sahabat-sahabat yang lain laporkan, ya Rasulullah ada kejadian begini. Nabi marah sekali. Nabi mengatakan, sungguh orang-orang yang telah memberikan fatwa itu telah membunuhnya. Harusnya cukup dia usap di sekitarnya, luka nggak harus. Gitu kan? Tidak harus kita kalau lagi luka nggak boleh kena air, ya sudah. Kalau saya nggak sentuhin air nanti batal wudhu saya. Enggak. Karena memang la yukallifullahu nafsan illa usaha. Kalau tidak ada apa-apa, oke semua kena. Tapi kalau ada apa-apa nggak bisa kena air, gimana mau dipaksain? Cukup diusap di sekitar luka itu. Ya,
Itu juga bagian daripada hal yang harus diperhatikan. Makanya di sini pertanyaan Mu'adzah kepada Aisyah ini penting untuk dijadikan sebagai pelajaran juga dari hadis kita ini. Ini pelajaran yang ketiga. Pelajaran yang keempat, bahwasanya jawaban Aisyah radhiyallahu anha tentang waktu ditanya oleh Mu'adzah, apakah Nabi puasa 3 hari setiap bulan? Beliau mengatakan. Lalu ditanya lagi, tanggal berapa aja? Maka Aisyah mengatakan, Nabi tidak peduli tanggal berapa saja. Nah, hadis ini kalau kita baca secara letterless seakan-akan bentrok dengan hadis yang menyebutkan tentang ya yang sesudah ini ya, hadis nomor 1270. Kalau Nabi tekankan agar puasa 13, 14, 15. Secara letterless seakan-akan bentrok, padahal sebenarnya tidak bentrok ya. Karena Aisyah radhiyallahu anha seringkali menjawab sesuai dengan kondisi dan keadaan yang beliau tahu di saat itu. Makanya kadang-kadang kalau kita baca hadis-hadis, ada hadis Aisyah di satu waktu beliau bicara tentang A, di satu waktu yang lain beliau bicara tentang B misalnya. Nah ternyata yang terjadi adalah yang waktu beliau sampaikan hadis A itu beliau belum dengarkan dari Nabi, beliau baru dengar atau lihat dari Nabi. Nanti setelah kejadian yang lain di waktu yang berbeda, di tempat yang berbeda mungkin, lalu beliau mendapatkan informasi baru dari Nabi baru beliau sampaikan. Nah ini tidak bentrok sebenarnya, awal sama yang terakhir. Ya, tinggal kita menerima riwayat yang terakhirnya. Jadi sebenarnya Aisyah pada saat bilang Nabi SAW ya, tidak peduli tanggal berapa aja puasa bisa memiliki 2 makna. Makna yang pertama, sebenarnya Nabi berpuasa kapan beliau mampu. Ya. Dan Aisyah tahunya itu. Ya. Atau memang bermakna yang kedua, sebenarnya Nabi SAW fokus ke puasa 13, 14, 15. Cuman memang Aisyah ingin memberikan gambaran kepada Mu'adzah ini, kapan saja kamu bisa boleh kamu puasa. Ya, karena Nabi tidak pernah mengharuskan di tanggal 13, 14, 15 untuk memudahkan kepada Mu'adzah ini. Yang penting kamu puasa saja setiap bulannya. Nah seperti itu memahaminya. 3 buah hadis yang terakhir dalam bab ini, kita sudah bahas 4 hadis, sekarang kita masuk hadis kelima di bab ini ya, dan ini urutan 1270 dari awal kita belajar bumi dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Idza sumta minasyahri thalathan fasum 13 wa 14 wa 15." Bila kamu berpuasa 3 hari dalam sebulan, maka berpuasalah di hari 13, 14 dan 15. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan beliau berkata hadis ini adalah hadis yang hasan. Riwayat ini memberikan pelajaran adanya anjuran puasa 3 hari setiap bulannya, itu yang pertama. Yang kedua, adanya penekanan dari Nabi SAW dan menunjukkan keafdaliannya dan bukan berarti keharusan. Ya, karena Nabi mengatakan, "Idza sumta," bila kamu ingin berpuasa. Baru Nabi mengatakan, ya kalau 3 hari setiap bulannya, maka puasalah 13, 14 dan 15. Hadis selanjutnya, hadis ke-6 di bab ini, dan ini urutan 1271 dari awal belajar bumi dari Qatadah bin Milhan radhiyallahu anhu. Beliau berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna bi siyami ayyamil bid 13 wa 14 wa 15. Rasulullah SAW memerintahkan kami agar berpuasa di hari-hari putih, yaitu hari ke-13, 14 dan 15. Diriwayatkan oleh Abu Daud. Langsung ambil pelajarannya saja. Yang pertama, kedudukan Qatadah bin Milhan radhiyallahu anhu, di mana beliau menukil kepada kita wasiat Nabi ini. Pelajaran yang kedua, bahwasanya adanya anjuran puasa 3 hari setiap bulan di hari-hari putih. Tadi sudah kita katakan, dikatakan hari putih karena bulan sangat terang di waktu itu. Ya. Yaitu tanggal 13, 14 dan 15 dari bulan-bulan Hijriah. Oleh karena itu kita perlu menandahi di kalender kita di handphone atau ada aplikasinya atau mungkin yang di rumah, ya beli kalender yang ada tanggal Hijriahnya supaya tidak melupakan masalah ini. Dan jangan lupa ya, afdaliyah itu berarti lebih besar pahalanya, lebih Allah cintai. Selama kita bisa dapat lebih afdal, maka jangan ambil yang di bawahnya itu ya, kecuali darurat sekali. Contoh sholat awal waktu, misalnya contoh ya. Atau misalnya kita dapatkan sholat duha yang paling afdal, misalnya yang jumlahnya rakaatnya paling banyak. Maka kita tidak bisa mempertemukan, kalau ada yang bisa kerjakan 4 dengan yang 2, tetap kita katakan 4 lebih afdal. Yang bisa kerjakan 8, kita katakan 8 lebih afdal. Yang bisa 12, kita katakan 12 yang lebih afdal. Nah selama ada afdal,
kita selalu usahakan mencari yang lebih afdal itu ya. Nanti ini ada Idul Adha, kurban, maka tetap kita akan cari hewan yang terbaik misalnya. Nah itu lebih afdal. Maka jangan kita anggap ya sudahlah saya ambil yang biasa aja padahal punya kemampuan untuk ambil lebih afdal. Karena afdal itu berarti lebih besar pahalanya. Ya, dan kita tidak pernah tahu kadar besarnya pahala itu sendiri. Hadis terakhir di bab kita ini, dan ini tentunya hadis yang ke-7 ya di bab ini, dan dari awal kita belajar urutannya 1271. Berbunyi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, karena Rasulullah SAW la yuftiru ayyamal bidhi fi hadarin wala safar. Rasulullah SAW tidak berbuka di hari-hari putih, baik ketika ada di rumah maupun ketika bepergian. Diriwayatkan oleh An-Nasai dengan sanad hasan. Riwayat ini memberikan pelajaran yang pertama kedudukan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di mana beliau yang menukil kepada kita tentang kebiasaan Nabi ini, gitu ya. Bahwasanya Nabi tidak pernah batalin, tidak pernah berhenti puasa 3 hari setiap bulannya, baik mukim atau musafir. Pelajaran yang kedua yang bisa diambil, bahwasanya adanya anjuran tetap mempertahankan puasa walaupun lagi safar, ya, selama mampu. Contoh misalnya orang cuma dari Jakarta ke Bandung, dia boleh ambil hukum safar, misalnya sholatnya di qasar, tapi selama dia puasa dia masih bisa pertahankan, maka dia pertahankan. Ya. Walaupun sebenarnya dia punya hak ya untuk membatalkan, karena kalau lagi safar gitu ya. Nah ini salah satu makna daripada hadis ini adalah Nabi SAW di saat tidak menemukan ada masyaqqa, kerepotan, kesusahan, ya tetap aja lanjut puasa. Ya. Walaupun sebenarnya boleh saja musafir untuk membatalkan gitu ya. Allahu a'lam. Baik, kita sekarang masuk di bab terakhir di kitab puasa ya, yaitu masalah bab 231, bab keutamaan memberi makanan berbuka bagi orang yang berpuasa, keutamaan orang yang berpuasa yang di rumahnya orang-orang berbuka puasa, dan doa yang makan untuk tuan rumah yang makanannya dimakan. Ya, ada 3 bahasan ya, yaitu keutamaan memberi buka puasa orang, kemudian juga keutamaan orang yang lagi puasa tapi di rumahnya ada tamu datang, lalu dia tetap puasa. Ya. Kemudian yang ketiga adalah anjuran berdoa bagi tuan rumah yang sudah memberikan kita makanan. Di sini ada 3 buah hadis yang diangkat oleh Imam Nawawi rahimahullah. Yang pertama, dan ini urutan 1273 dari awal kita belajar, dari Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Beliau bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yunqasu min ajri as-sha'imi syai'." Barang siapa memberi makan berbuka bagi orang-orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan seperti pahalanya tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan beliau berkata hadis hasan sahih. Dari hadis ini kita ambil pelajaran yang pertama, adanya anjuran untuk melipat gandakan pahala puasa dengan cara membuka puasakan orang. Ini kadang-kadang kita rame-rame justru hanya di Ramadan, padahal sebenarnya setiap hari puasa kita bisa dapat pahala ya. Contoh misalnya Senin Kamis rutinlah cari tempat-tempat masjid, pesantren, ada keluarga, ada teman-teman yang puasa, kita kirimkan buka puasa. Ya, raih pahala-pahala mereka gitu ya, supaya kita bisa mendapatkan pahala buka puasanya. Kalau perlu kita cari di grup, ada nggak yang puasa hari ini? Kemudian kalau ada yang menyebutkan atau kita tahu memang rutinitasnya mereka puasa, kemudian kita coba kirimkan buka puasa apa saja yang kita mampu ya. Yang penting kita jangan sampai kehilangan pahala buka puasa orang gitu ya. Jadi jangan cuma di Ramadan tapi selain Ramadan. Ya, kenapa ada banyak orang tidak peduli dengan ini? Saya bilang kebanyakan orang terkurung dengan definisi sunnah secara fikih tapi bagian keduanya. Masih ingat ya? Karena definisi fikih adalah secara fikih sunnah itu adalah mengerjakan dapat pahala, meninggalkan tidak berdosa. Selalu mereka terkurung dengan tidak berdosa. Kenapa tidak puasa sunnah? Kenapa tidak sholat duha? Kenapa tidak sholat malam? Kenapa tidak baca Quran? Kan cuma sunnah. Memang sunnah kenapa? Ya kan tidak dosa kalau tidak dikerjakan. Mereka ambil potongan terakhir dari definisi sunnah itu. Padahal sebenarnya potongan awal definisi mengerjakannya mendapatkan pahala. Kenapa kita tidak ambil potongan pertamanya? Kenapa ambil potongan yang keduanya? Sehingga selalu akumulasi nanti ya, banyak amal sunnah yang kita tinggalkan. Oleh karena itu tetap kita kerjakan. Ya termasuk ini ya. Coba mencari di Senin Kamis orang-orang yang
puasa, kita lalu buka puasakan mereka. Selanjutnya, tentu itu pelajaran pertama bisa diambil, membuka puasakan orang, pahalanya besar. Kemudian yang kedua, ya, adanya anjuran kita sendiri juga ya berpuasa gitu ya. Kita sendiri juga berpuasa, walaupun misalnya kita bisa meraih pahala orang puasa, tapi itu juga lebih afdal kalau diikuti dengan berpuasanya. Hadis kedua di bab kita ini urutan 1274 hadis dari awal belajar, berbunyi dari Ummu Umarah Al-Ansariyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha faqaddamat ilaihi ta'ama faqala kuli faqalat inni sha'imah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna as-sha'ima tusalli 'alaihi al-malaikatu idza ukila indahu hatta yafragu wa rubbama qala hatta yashba'u. Bahwasanya Nabi SAW masuk menemui wanita muda ini, Ummu Umarah radhiyallahu anha Al-Ansariyah ya. Ini Ummu Umarah, nama julukannya dia namanya Nusaybah binti Ka'ab radhiyallahu anha, sahabiat yang sangat cinta dengan Nabi SAW dan mencintai peperangan bersama Nabi dan semua ibadah-ibadah. Satu hari pernah Nabi SAW masuk rumahnya bertamu, maka dia pun menyuguhkan makanan kepada Nabi. Dia hidangkan makan buat Nabi sebagai tamu. Lalu Nabi SAW mengatakan pada Ummu Umarah, silahkan makan terlebih dahulu. Saya biar tuan rumah duluan makan. Maka Ummu Umarah radhiyallahu anha berkata, aku sedang puasa ya Rasulullah. Maka Nabi SAW bersabda, sungguhnya para malaikat terus bersalawat kepada orang yang berpuasa bila makanannya dimakan di sisinya hingga mereka selesai. Atau beliau bersabda, hingga mereka kenyang. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan beliau berkata hadis ini adalah hadis yang hasan. Riwayat yang kita ambil pelajaran yang pertama, kedudukan Ummu Umarah Al-Ansariyah radhiyallahu anha, karena beliau yang menukil kepada kita tentang prosesi kejadian ini ya, bagaimana Rasulullah bertamu di rumahnya dan seterusnya. Pelajaran yang kedua, bahwasanya pentingnya seorang muslim menziarahi muslim yang lain. Tapi di sini bukan berdua-duaan. Nabi bukan berduaan dengan Ummu Umarah. Maksudnya Nabi mendatangi rumahnya sementara tentu rumahnya ada banyak orang. Karena ada hadis Nabi SAW yang melarang laki-laki dan perempuan berduaan yang bukan mahram. Dan Nabi SAW tidak akan melanggar itu. Ya. Jadi maksudnya adalah Nabi mendatangi rumah Ummu Umarah bukan berduaan. Tetapi beliau bersama dengan orang-orang dan juga Ummu Umarah bersama dengan keluarganya. Pelajaran yang ketiga, tentu juga ini banyak sekali hadis tentang masalah keutamaan menziarahi rumah muslim atau silaturahim dengan kerabat, itu besar sekali keutamaannya ya. Semua tamu-tamu itu datang membawa rezeki dan keluar membersihkan dosa-dosa pemilik rumah gitu ya. Karena banyaknya keutamaan-keutamaan yang didapatkan. Pelajaran yang ketiga, bolehnya tuan rumah tetap bertahan puasa walaupun dia menjamu tamu ya. Bahkan di sini disebutkan keutamaannya. Kalau kita sebagai tuan rumah, tiba-tiba kedatangan tamu hari Senin, hari Kamis, ya. Kemudian mereka datang, ya, ada yang tiba-tiba datang atau memang sudah janjian. Kita tidak mungkin juga nolak, kita nggak mungkin mengatakan maaf saya lagi puasa di waktu itu, ya, karena termasuk bagian daripada akhlak dan kesempurnaan iman adalah menjamu tamu. Kata Nabi SAW, man kana yu'min billahi wal yawmil akhir fal yukrim dhaifah, ya. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah hari akhir, dia harus memuliakan tamunya. Jadi memuliakan tamu bagian daripada syariat itu ya. Nah, pernah ada satu kisah ya, beberapa ulama kisahnya hampir sama terjadi di Irak. Said al-Musayyib dan ada ulama-ulama yang lain. Mereka kalau lagi puasa, satu waktu mereka lagi puasa, kemudian kedatangan tamu di rumahnya. Ya, lalu dia menghidangkan makanan yang banyak, sehingga tamu-tamunya semua senang karena dijamu gitu. Mereka nggak tahu kalau tuan rumah lagi puasa. Lalu mereka bilang, ayo kita makan. Dia sama tuan rumahnya bilang. Lalu mereka bilang, kami mau Anda makan bersama kami. Maka tuan rumahnya karena dia ingin menutupi dirinya sedang puasa, dia ambil sepotong roti lalu dia masukkan ke mulutnya sambil mengatakan, ayo makan, bismillah. Nah setelah tamu-tamunya semua lihat tuan rumahnya sudah memasukkan makan di mulut, maka mereka makan. Lalu dia pergi ke belakang rumah, dibuang makanan tadi. Ya, karena dia tetap ingin melanjutkan puasanya dan supaya tamunya tidak merasa terganggu gitu ya. Nah ini salah satu hal yang dilakukan. Kenapa? Karena mereka mau mengejar keutamaan ini. Tapi boleh juga orang misalnya kalau kita hidangkan buat tamu seperti terjadi Ummu Umarah. Waktu Nabi bilang makanlah gitu kan. Lalu kemudian Umar mengatakan saya sedang puasa. Nabi nggak suruh dia, kamu batalin aja untuk tamu. Nabi SAW cuma mengatakan semua orang yang
di rumahnya ada orang yang makan sementara dia puasa, maka malaikat bersalawat kepadanya. Jadi pelajaran pertama kedudukan Ummu Umar radhiyallahu anha, yang kedua tentang bolehnya orang menziarahi muslim yang lain atau silaturahim keluarga, ya, tapi tentu tidak ada pelanggaran agama. Yang ketiga, ya, yang bisa diambil pelajaran adalah bagaimana seseorang yang sedang bertamu sebaiknya menjaga adabnya. Ini pelajaran ketiga, dia tidak makan sampai tuan rumahnya makan, gitu ya. Jangan sampai tuan rumah belum makan, belum minum, dia sudah habisin satu toples makanan atau hal-hal yang semisalnya gitu ya. Atau belum dipersilahkan gitu ya. Salah satu adab orang makan, kata Nabi SAW, wa kul mimma yalik, makan apa yang dihidangkan di hadapanmu ya. Sambil baca bismillah, tangan kanan, ya, kita menjaga juga adabnya itu ya. Nah ini juga penting, karena ada orang kadang-kadang bertamu rumah orang makannya sampai seperti gunung, nggak peduli, ya banyak. Orang lain kadang-kadang, kalau kita bertamu kan biasa tuan rumah itu siapkan sesuai dengan porsi tamu. 100 orang, berarti masing-masing mungkin satu potong tempe, satu potong tahu, satu ayam. Jadi kita harus tahu ini banyak tamu yang lain juga, gitu ya. Kemudian juga adabnya adalah kita mengatakan pada tuan rumah, silakan tuan rumah dahulu, gitu ya. Saya kadang-kadang kalau dipersilakan oleh tuan rumah, saya bilang silakan duluan. Ya, kalau mereka sudah mengatakan tidak ada apa-apa, Ustaz duluan, baru kemudian saya ya menghormati mereka untuk itu. Pelajaran yang keempat, bolehnya orang yang puasa untuk mengatakan saya sedang puasa. Baik dia sedang diundang ke acara, walaupun kita lagi puasa, silakan makan. Oh mungkin saya masih puasa, nggak masalah. Atau tuan rumah mengatakan saya puasa, nggak apa-apa, silakan lanjutin makan, gitu ya. Saya kadang-kadang kedatangan tamu di restoran kami hari Senin atau kebetulan saya lagi puasa, mereka datang bertamu, saya hidangkan. Ustaz nggak makan, ya saya masih puasa. Ya udah selesai, nggak ada masalah. Oh kita nggak enak Ustaz, nggak apa-apa, silakan makan aja. Karena kita juga dapat keutamaan ini, ya itu. Pelajaran yang kelima, adanya salawat malaikat, dan salawat malaikat maksudnya adalah Allah mengizinkan malaikat untuk mendoakan kebaikan. Salawatnya malaikat maksudnya malaikat mendoakan kebaikan buat pemilik rumah yang tetap menjamu tamu walaupun sedang puasa. Gitu. Hadits terakhir dalam bab kita ini, dan hadits ketiga tentunya, ini urutan 1275 dari awal belajar bumi, dari Anas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam jaa ila Sa'd bin Ubadah radhiyallahu anhu faja'a bi khubsin wa zait fa'akal thumma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aftara indakumus sha'imun wa akala ta'amukumul abrar wa sallat alaikumul malaikah. Kata Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW satu waktu pernah mendatangi rumahnya Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, lalu Sa'ad menyuguhkan roti dan minyak. Maka Nabi SAW makan, kemudian Nabi SAW mengucapkan doa, aftara indakumus shaimun, orang-orang yang berpuasa telah berbuka puasa di rumah kalian, wa akala ta'amukumul abrar, orang-orang yang baik telah menyantap makanan kalian, wa sallat alaikumul malaikah, dan para malaikat telah bersalawat kepada kalian. Diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang sahih. Riwayat ini kita ambil pelajaran yang pertama, kedudukan Anas radhiyallahu anhu, beliau menukil kepada kita riwayat ini. Dan ini Anas adalah pembantu Nabi SAW ya. Di mana-mana Nabi pergi biasanya memang Anas ikut. Makanya banyak riwayat hadis dari Anas radhiyallahu anhu. Anas ini bin Malik biasanya disebut. Malik ini ayahnya meninggal dalam keadaan kafir, tapi ibunya muslimah, Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Julukannya Rumaisa atau Gumaisa, ibunya dia. Dan ibunya yang membawa Anas kepada Rasulullah sambil mengatakan, ya Rasulullah, jadikan Anas sebagai pembantu anda biar dia belajar. Maka jadilah Anas sebagai pembantu Nabi selama kurang lebih 10 tahunan. Ya. Dia mengatakan satu kali atau satu waktu pernah Nabi SAW menuju ke rumahnya Sa'ad bin Ubadah. Ini pelajaran kedua, kedudukan Sa'ad bin Ubadah. Siapa orang ini? Sa'ad bin Ubadah terkenal orang yang paling mulianya penduduk Madinah. Paling dermawan. Saat inilah yang paling suka bersedekah, ya, sampai terkenal dia adalah orang yang mulia dan memiliki anak namanya Qais, juga dikenal dengan anak yang mulia, dermawan. Dia yang suka bilang sama anaknya, wahai anakku, ini adalah gudang harta ayah, sedekahkanlah. Setiap hari mereka sedekah. Dan subhanallah, ini tinggal butuh keyakinan ya. Setiap kali mereka sedekah, habis gudang hartanya, tidak tiba malam kecuali penuh lagi. Begitu seterusnya, ya. Dan beliau saat ini yang pernah Abu Bakar sama Umar berkata, waktu lihat anaknya dia namanya Qais berbagi-bagi sedekah di sana sini, lalu kemudian Abu Bakar berkata sama Umar, mereka berdua ngobrol, ini anak ini akan menghabiskan harta ayahnya. Maka kata Sa'ad, teriak-teriak tiba-tiba waktu dia dengar itu depan orang-orang, siapa yang membantuku untuk menghadapi Abu Bakar sama Umar?
Orang semua heran. Abu Bakar sama Umar tidak mungkin ada orang menghadapi Abu Bakar sama Umar. Lalu mereka tanya, kenapa hai Sa'ad? Dia bilang, saya ajar anak saya supaya dermawan, mereka berdua malah mau menghalangi itu. Ya. Padahal sebenarnya Abu Bakar sama Umar niatnya baik, ya, supaya anak ini jangan terlalu berlebihan dalam bersedekah gitu ya. Tapi begitulah Sa'ad mendidik anaknya, dan setiap hari dia dengan anaknya selalu naik ke atap rumahnya, kemudian teriak-teriak, hai penduduk Madinah, siapa yang butuh bantuan? Maka mereka kasih bantuan, hari ini sedekah ini, hari ini sedekah itu, dan seterusnya. Hampir semua jenis barang sudah disedekahin. Karena berjalan sekian tahun, satu waktu Sa'ad bilang sama anaknya, hai anakku Qais, semua jenis ibadah, semua jenis sedekah sudah kita sedekah. Makanan, hewan tunggangan, tanah, perangkat perang, semuanya sudah selesai. Gak ada satupun jenis kecuali sudah pernah dibagi. Yang kita belum meraih pahala sedekah adalah menghutangkan orang. Maka hari itu dia sama anaknya iklanin, ayo kita penduduk Madinah siapa yang mau utang silakan datang. Datanglah orang-orang lalu hutang. Ditulislah akad kesepakatan. Sampai jatuh tempo, mereka sudah sepakat ayah sama anak. Begitu jatuh tempo, orangnya yang datang mau bayar, dia bilang, atau mereka berdua mengatakan, kami tidak akan terima apa yang sudah kami keluarkan jalan Allah. Sudah halal buat kamu. Hanya untuk mengejar waktu utangnya itu. Misalnya sebulan, itu kan pahalanya jalan terus tuh. Seperti sedekah dengan junah. Itu dia tunggu itu. Begitu pasti bahwa waktu pembayaran, maka dimaafkan. Nah, ini jarang sekali orang berpikir begitu ya. Nah, ini termasuk kemuliaan Sa'ad radhiyallahu anhu. Ini kedudukan beliau. Jadi pernah Nabi SAW bertamu ke rumahnya dan dia menghidangkan roti dan minyak. Ya. Pelajaran ketiga, bagian daripada makanan yang biasa dimakan di masa Nabi SAW dan Nabi pun makan roti sama minyak. Biasanya roti sama minyak zaitun ya. Ini yang umumnya di rumah Madinah waktu itu ada. Biasanya roti itu kalau sudah dibuat dan dibiarkan kan dia mengeras. Nah untuk melembutkannya dicelupin di minyak zaitun. Ya. Biasa mereka lakukan itu. Dan ini menandakan Nabi SAW juga makan roti dengan zaitun. Gitu ya. Dan ini tentu cukup banyak bahasan-bahasan ulama tentang masalah minyak zaitunnya ya. Karena Allah mengatakan wattini wa zaitun, itu kita dianjurkan memang mengkonsumsi dua buah ini. Ada banyak penelitian sekarang menyebutkan tentang keutamaan dua buah ini ya. Rendahnya kadar gula di tinnya, tapi dia cukup untuk memenuhi kebutuhan kita. Kemudian zaitunnya sendiri dia memang agak pahit ya, bukan pahit sebenarnya, dia kayak ambar, mungkin bisa ambar ataupun ada rasa-rasa yang agak aneh kalau orang belum paham gitu ya. Dulu saya punya beberapa teman-teman di Madinah, kalau kami sarapan pagi di kampus biasanya memang ada zaitun sama ada telur dan yang lainnya gitu ya. Mereka pikir itu anggur karena belum pernah lihat di Indonesia. Jadi ambil banyak-banyak. Atau begitu makan nggak bisa dimakan gitu ya. Nah memang zaitun ini termasuk bisa dikonsumsi buahnya, baik untuk kesehatan dalam dan juga eksternal kulit, juga bisa digunakan minyaknya. Tidak asing tentunya masalah ini ya. Saya diinformasikan oleh tour leader kita di Turki waktu kita umroh plus Turki. Dia bilang di sini mereka selalu makan zaitun di mana-mana, sarapan pagi, makan siang, makan malam zaitun terus gitu ya. Minyaknya selalu ada di meja. Begitu juga restoran-restoran Timur Tengah biasanya. Terus dia bilang di sini Ustadz, kata tour leader itu ada satu kota, saya lupa nama kotanya apa, disebut sama dia. Itu orang yang meninggal sana rata-rata di atas 80 tahun, 90 tahun. Terus kalau ada yang meninggal 60, 70 itu dianggap agak aneh. Ya, terus dia bilang, itu salah satu rahasianya satu kota itu semuanya selalu minum minyak zaitun tiap hari. Ya, karena zaitun itu kan umurnya panjang ya. Selalu pohon yang tua gitu ya, berumur panjang. Ya, itu Allahu a'lam, itu mungkin kuasa Allah SWT. Tentu ajal kalau datang meninggal, tapi ada yang Allah sudah siapkan hal-hal yang bisa kita gunakan gitu ya. Baik, selanjutnya pelajaran yang keempat adalah perlunya seseorang berdoa seperti ini. Ini doanya ya. Aftar indakumus shaimun. Setiap kali orang kasih makan kita, kita baca ini. Semoga saja ya orang-orang yang puasa berbuka puasa tempat kalian. Walaupun kita sedang tidak puasa. Tapi begitu lafaz yang diajarkan oleh Nabi SAW ya. Artinya kalaupun sampai ada orang yang puasa sekarang, kemudian dia batalin, Anda juga mendapatkan pahalanya. Atau bisa saja memang memberi makan orang, pahalanya walaupun yang sedang dikasih makan tidak sedang puasa, pahalanya sama dengan memberi makan orang yang sedang berbuka gitu ya. Potongan kedua, wa akala ta'amukumul abrar, dan semoga makanan kalian dimakan oleh orang-orang yang baik. Ini punya makna juga ya.
Ya, kalau kita memberikan makan orang dan kita tidak tahu status dia baik atau tidak, nggak ada masalah. Tapi kalau ada pilihan antara si A dan si B, si A ini lebih soleh atau soleh, si B ini biasa saja, maka kita dahulukan orang-orang yang lebih soleh karena makanan dan minuman yang dikonsumsi itu akan lebih menguatkan dia dalam ibadah. Nah, itu penting sekali diperhatikan, ya, karena ini punya kedudukan sendiri gitu ya. Dan ada sebuah riwayat kata Nabi SAW, la ya'kulu ta'amaka illa taqi wa la yashrabu syarabaka illa taqi. Usahakan maksimal makanan dan minumannya tidak dikonsumsi kecuali oleh orang-orang yang bertakwa. Karena makin bertakwa maka makin baik gitu ya. Potongan ketiga, wasallat alaikumul malaika, dan semoga saja malaikat beramin atau mendoakan kalian kebaikan kepada Allah karena kalian memberikan makan kepada kami. Nah, potongan ketiga ini sejalan dengan hadis yang sebelumnya. Hadis sebelumnya menjelaskan kepada kita tentang masalah ya bahwasanya orang kalau sedang puasa kemudian ada tamu-tamu datang maka malaikat mendoakan mereka, saya akan baca juga satu kitab lagi, kitab ke-9 masalah itikaf. Ini cuma ada 3 buah hadis ya. Supaya bahasan puasa sudah selesai. Kedepannya kita akan pindah ke haji. Ya, karena memang sudah masuk musim haji ya. Kitab I'tikaf ini di halaman 777 dan ini bab 232, bab i'tikaf di bulan Ramadan. Ya. Dikhususkan bulan Ramadan karena memang itu penekanannya, tapi boleh orang di selain Ramadan kalau dia mau ingin mengikat diri antara solat dengan solat, misalnya dia ingin di masjid, boleh dia niatkan untuk i'tikaf. Tapi ini di Ramadan secara khusus karena mau mengejar Lailatul Qadar. 3 buah hadis di sini. Hadis yang pertama di bab ini urutan 1276 dari awal belajar berbunyi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, karena Rasulullah SAW ya'takiful ashral awakhir min Ramadan. Rasulullah SAW biasa beriktikaf di 10 terakhir Ramadan. Hadis ini riwayat Bukhari dan juga Muslim. Hadis ini langsung kita ambil pelajaran. Yang pertama, kedudukan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, di mana beliau menukil kebiasaan Nabi SAW ini kepada kita. Pelajaran yang kedua, bahwasanya Rasulullah SAW beritikaf di 10 terakhir Ramadan. Dan itikaf yang paling afdal di 10 terakhir adalah mulai puasa, mulai malam 21, berarti puasa 20. Ada juga ulama mengatakan puasa 19 malam 20. Mulai itu sampai selesai sholat Idul Fitri. Sampai selesai Id, ya. Jadi orang yang mau sempurna itikafnya seperti itu. Kalau tidak bisa maka malam-malam mana yang kita bisa, kita mengikat diri di masjid. Intinya sebenarnya ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa fokus di malam-malam ganjil misalnya ya. Hadis kedua nomor 1277 dari awal belajar berbunyi dari Aisyah radhiyallahu anha. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashral awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah ta'ala thumma i'taqafa azwajuhu min ba'dihi. Bahwa Nabi SAW biasa beriktikaf di 10 terakhir Ramadan hingga Allah Ta'ala mewafatkan beliau. Kemudian para istri beliau beriktikaf sepeninggal beliau. Muttafaqun alaih atau Bukhari, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Riwayat ini memberikan pelajaran yang pertama, kedudukan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau yang menyampaikan kepada kita tentang kebiasaan Nabi ini. Pelajaran yang kedua, bahwasanya Nabi SAW ya mayoritas waktunya beriktikaf. Di sini bahasa biasa berarti memang mayoritas waktunya, bukan berarti seterusnya gitu ya. Beliau iktikaf 10 terakhir Ramadan. Ada riwayat lain yang mengatakan beliau selalu 10 hari sampai di tahun terakhir beliau meninggal itu beliau iktikaf selama 20 hari. Pelajaran yang ketiga, bahwasanya bolehnya para istri juga atau wanita untuk iktikaf, tapi tentu ada syarat-syarat yang disampaikan oleh para ulama itu ya. Yang pertama, dia bukan musafir, dalam arti kata dia mukim ya, sehingga tidak perlu ada safar dengan mahram, kecuali kalau sedang safar umroh di Mekah itu lain, itu safar umroh perjalanan ibadah ini ada yang membolehkan gitu ya. Tapi kalau misalnya dari Jakarta iktikafnya di Bandung, iktikafnya di mana gitu ya, itu sebaiknya di kotanya dia saja ya. Jadi memang bukan saatnya safar-safar di 10 terakhir Ramadan, saatnya untuk ibadah gitu ya. Kemudian yang kedua, aman dari segala macam fitnah. Artinya masjidnya teratur dengan rapi, akhwatnya ditutup dengan tirai, kemudian juga aman ke kamar mandinya dan segala macam. Itu sebenarnya termasuk poin-poin yang harus diperhatikan. Dan yang ketiga tidak kalah penting, tidak terbengkalai kewajibannya dan ada izin walinya. Istri izin suami, anak-anak izin orang tuanya gitu ya.
Dan jangan terbengkalai. Di sini kenapa dikatakan dan setelah Nabi Allah SWT mewafatkan Nabi, para istri Nabi i'tikaf. Apa maknanya? Berarti selama Nabi ada, istri Nabi belum i'tikaf. Karena masih ada kewajiban di rumah. Walaupun suaminya i'tikaf. Karena satu waktu suami tiba-tiba pulang. Atau misalnya ada kewajiban yang lain seperti mengurus rumah, mengurus anak-anak, ini jangan sampai terbengkalai. Hadis terakhir di bab kita ini, dan ini hadis ketiga di bab ini tentunya, dan ini urutan 1278 dari awal belajar berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, karena Nabi SAW ya'takifu fi kulli ramadhana 10 ayyam falamma kana al-'amu alladhi qubida fihi i'takafa 20 yawma. Biasa Nabi SAW beritikaf selama 10 hari di setiap Ramadan, tapi di tahun beliau wafat beliau itikaf selama 20 hari. Diriwayatkan oleh Bukhari. Sampai sini bahasanya insyaAllah, dan dari hadis ini kita ambil pelajaran yang pertama, kedudukan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan nama sahabat ini Abdurrahman ibn Sakhr, seorang sahabat yang termasuk banyak meriwayatkan hadis ya. Dan sedikit pelajaran dari Abu Hurairah. Abu Hurairah ini Bapak Ibu sekalian masuk Islam di tahun 7 Hijriah. Nabi meninggal di awal tahun 11. Ini termasuk sahabat yang masuk Islam cuma 4 tahunan sebelum Nabi meninggal, 7, 8, 9, 10. Awal tahun 11 Nabi meninggal itu ya. Tapi beliau termasuk orang yang banyak sekali meriwayatkan hadis. Ini menunjukkan pelajaran penting ya. Bagaimana keseriusan orang dalam belajar. Dan beliau pernah mengatakan, dulu orang di masa beliau banyak mengatakan Abu Hurairah banyak meriwayatkan hadis. Sementara beliau mengatakan, ya, orang-orang muhajirin sibuk dengan dan orang-orang Ansar sibuk dengan bisnis mereka, harta mereka gitu kan. Sementara Abu Hurairah hidup bersama Nabi SAW dalam suka dukanya, dalam laparnya, dalam kenyangnya, sehingga banyak meriwayatkan hadis. Jadi tergantung keseriusan orang dalam beribadah gitu ya. Ada sahabat Nabi namanya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Kalau tadi kita jelaskan Sa'ad bin Ubadah, ada satu lagi Sa'ad bin Mu'adz yang beliau mati karena kena panah di perang Khandaq gitu ya. Waktu beliau meninggal, kata Nabi SAW, arsy-nya Allah goncang. Padahal itu masuk Islamnya cuma 6 tahun. Ya, berarti keseriusan orang dalam ibadah itu menjadi tolok ukur orang itu bisa dekat dengan Allah atau tidak. Jadi walaupun sudah lama masuk Islam atau bahkan lain dalam keadaan Islam, kalau malas beribadah tidak ada kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran pertama tentang Abu Hurairah. Pelajaran yang kedua, bahwasanya adanya anjuran i'tikaf terutama di 10 terakhir Ramadan, dan Rasulullah SAW sering melakukannya. Hanya saja di tahun terakhir beliau meninggal, beliau i'tikaf selama 20 hari. Kita langsung saja ambil pelajaran ketiga. Pentingnya seseorang makin bertambah umurnya, makin tua, makin rajin ibadah. Makna daripada Nabi SAW sebelum meninggal, di tahun terakhir meninggal, bahkan i'tikaf 20 hari, maksudnya lebih giat lagi ibadah. Itu yang dimaksudkan di situ ya. Jadi jangan makin tua justru makin malas ibadah. Ya, justru harus lebih rajin lagi ibadah dan meningkatkan volume daripada ibadah itu, baik secara kuantitas kalau bisa ibadah itu ditingkatkan kuantitas, atau secara kualitasnya. Allahu a'lam. Baik, nanti ditandain insyaAllah kita masuk ke depannya di kitab haji ya. Kalau benar dari Allah silakan diambil dan diamalkan. Kalau salah dari saya mohon dimaafkan, dan saya istighfar kepada Allah SWT. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.